Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu Maisrilena, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian pendidikan 2, kontributor 1, kontributor 2, notulen, serta audiens yang telah hadir dalam seminar proposal Weni Ramadhani Usri yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif learning tipe Group Investigation kelas 4 SD Negeri 092x11 6 Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Langsung saja kepada Saudari Weni, disilahkan untuk mempresentasikan proposalnya. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya Weni Ramadhani Usri akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif learning tipe Group Investigation kelas 4 SDN 092/11 6 Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Bab 1 yaitu pendahuluan terdiri dari 4 komponen. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian. Pertama latar belakang masalah. Nah, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pada saat ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang memiliki tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu dan lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima mata pelajaran. Dalam kurikulum 2013 ini, pembelajaran yang digunakan guru adalah pembelajaran tematik terpadu. Ya, hal itu sejalan dengan pendapat Majid tahun 2014. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Pada dasarnya, pembelajaran tematik terpadu ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Tujuan dari pembelajaran tematik adalah untuk mencapai hal yang telah ditetapkan dan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Jadi, hasil belajar itu merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan, tentunya peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya intelijensi, minat, sikap, dan motivasi. Pada saat pembelajaran tematik terpadu, ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Hal itu dijelaskan oleh Nufrianti tahun 2016, yaitu permasalahan yang terjadi di antaranya guru belum melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran karena peserta didik hanya mendengarkan, mencatat, dan menghafal, sehingga peserta didik tidak memiliki pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang dilakukan kurang terkait dengan kehidupan peserta didik atau tidak menyenangkan. Pembelajaran kurang menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi monoton dan tidak menarik bagi peserta didik. Selain itu, guru juga belum sepenuhnya menerapkan model atau pendekatan dalam pembelajaran tematik terpadu. Selain permasalahan di atas, masih banyak permasalahan lainnya seperti guru belum bisa membuat LPP sesuai dengan
komponen-komponen yang terdapat dalam RPP. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah pendekatan yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satunya yaitu menggunakan pendekatan kooperatif tipe group investigation, yang mana model pembelajaran kooperatif tipe group investigation ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam kelompok secara heterogen yang dilihat dari kemampuan dan latar belakang, baik dari segi jenis kelamin, suku, agama, untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik pembelajaran. Nah, maka dari itu, saya tertarik melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif learning tipe group investigation kelas 4 SDN 09 2x11 Namingkung Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Secara umum, rumusan masalahnya yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif learning tipe group investigation kelas 4 SDN 09 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Secara khususnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe group investigation di kelas 4 SDN 09 2x11 Namingkung. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe group investigation. Selanjutnya, bagaimanakah peningkatan hasil belajar tematik terpadu menggunakan pendekatan kooperatif tipe investigation pada kelas 4 SDN 09 2x11 Namingkung Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian proposal ini yaitu untuk pertama mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe group investigation pada kelas 4 SDN 09 2x11 Namingkung Kabupaten Padang Pariaman. Kedua, mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe group investigation pada kelas 4 SDN 09 2x11 Namingkung Kabupaten Padang Pariaman. Yang ketiga, mendeskripsikan peningkatan hasil belajar tematik terpadu menggunakan pendekatan kooperatif tipe investigation pada kelas 4 SDN 09 2x11 Namingkung Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat secara garis besar, yaitu pertama, manfaat secara teoritis, yaitu hasil dari permasalahan ini dapat dijadikan sebagai acuan pada pembelajaran secara lebih rinci tentang peningkatan hasil belajar tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan kooperatif group investigation pada kelas 4 SDN 09 2x11 Namingkung Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan manfaat praktisnya ada manfaat bagi penulis, manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Ada dua komponen, yaitu yang pertama landasan teori dan kerangka berpikir. Untuk landasan teorinya, yang pertama, membahas tentang hakikat hasil belajar, yang mencakup pengertian hasil belajar dan bentuk-bentuk hasil belajar. Yang kedua, pembelajaran tematik terpadu yaitu mencakup pengertian pembelajaran tematik terpadu, karakteristik,
tujuan dan kelebihan dari pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya yaitu landasan teori, yaitu tentang yang ketiganya tentang hakikat model pembelajaran kooperatif tipe group investigation yang mencakup tentang pengertian pendekatan kooperatif, pengertian pendekatan kooperatif tipe group investigation, manfaat, dan langkah-langkah dari model group investigation. Selanjutnya, yang keempat tentang hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencakup pengertian, prinsip, dan komponen dari RPP tersebut. Dan ini adalah kerangka teori yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Bab 3-nya, yang pertama, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian terdiri dari tempat penelitian, subjek penelitian, dan waktu atau lama penelitian. Nah, tempat penelitiannya yaitu di SDN 09 2x11 6 Lingkung di kelas 4. Subjek penelitiannya yaitu guru dan siswa kelas 4 SDN 09 2x11 6 Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 25 orang, 17 orang siswa perempuan, dan 8 orang siswa laki-laki. Waktu atau lama penelitiannya yaitu dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022, terhitung dari perencanaan sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian. Dan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus 1 dan siklus 2. Dan yang kedua, rancangan penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan dalam pembelajaran. Yang kedua, alur penelitian. Alur penelitian ini terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan ini adalah bagian dari alur penelitian. Perencanaan 1 menggunakan langkah pendekatan kooperatif tipe group investigation, kemudian lakukan tindakan dan pengamatan. Selanjutnya refleksi, jika belum berhasil maka laksanakan perencanaan yang kedua dengan pendekatan yang sama, melakukan tindakan dan pengamatan, selanjutnya melakukan refleksi yang kedua. Jika siklus kedua ini berhasil, maka dibuatkan laporannya. Namun jika belum berhasil, maka lakukan siklus selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian yang menurut Ari Kunto tahun 2010 terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatifnya berupa hasil pengamatan dari setiap tindakan perbaikan pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan kooperatif tipe group investigation di kelas 4 SDN 09-2x11 6 Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan data kuantitatifnya adalah data hasil tes siswa. Yang kedua, sumber data. Sumber data penelitian ini adalah guru dan peserta didik di kelas 4 SDN 09 2x11 6 Lingkung, dan proses pembelajaran dengan pendekatan kooperatif group investigation yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kegiatan evaluasi, perilaku guru dan peserta didik sewaktu proses pembelajaran. Yang D, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu
Pertama, dokumen analisis. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, tes dan non-tes. Selanjutnya, instrumen penelitiannya yaitu lembar penilaian RPP, lembar observasi, lembar tes, dan format non-tes. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif dan kuantitatif. Bisa teman-teman lihat pada layar. Sekian presentasi seminar proposal saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Weni. Selanjutnya kita masuk pada sesi saran dan masukan. Kepada kontributor 1, Survia Astri, disilakan untuk memberikan saran serta masukannya. Baiklah, terima kasih ya moderator. Langsung saja, saya Survia Astri akan mengomentari proposal penelitian yang telah dipresentasikan oleh Saudari Weni Ramadhani Ustri tadi. Sebelumnya di sini saya mengapresiasi sekali secara keseluruhan proposal yang telah dibuat itu telah sesuai dan bagus. Namun di sini saya ada beberapa komentar terhadap proposal dari Saudari Weni Ramadhani Ustri. Dan tadi kan judulnya peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran cooperative learning di Group Investigation kelas 4 SD 09. Jadi di sini menurut saya kalau dilihat dari struktur tata kebahasaan, kalau dilihat dari judulnya itu terlalu panjang. Nah, padahal idealnya kalau judul proposal penelitian itu menggunakan 14 sampai 20 kata. Nah, tadi di sini judulnya itu terlalu panjang. Nah, jadi namun di dalam judul yang telah dibuat oleh Saudari Weni tersebut ini sudah bagus sekali karena di dalamnya sudah tergambar isi dan permasalahan yang dibahas dalam proposal. Dan dari judul yang telah dibuat oleh Saudari Weni juga, kita dapat mengetahui bahwasannya Weni menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Nah, serta penulisan judulnya sudah sesuai dengan buku panduan, yaitu formatnya. Selanjutnya pada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan yang sudah dibuat oleh Saudari Weni tersebut, sudah cukup bagus. Namun di sini saya ada beberapa masukan untuk pendahuluan yang sudah dibuat. Nah, dalam pendahuluan itu kan ada beberapa subbab yang dibahas, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Nah, masukan dari saya yaitu tentang latar belakang masalah yang telah dibuat oleh Saudari Weni. Menurut saya, latar belakang masalah yang sudah dibuat oleh Saudari Weni ini kurang tajam pembahasannya. Jadi seharusnya harus lebih dipertajam lagi agar pembahasannya jelas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam latar belakang itu menguraikan pokok pikiran, penyusunan tentang argumentasi atau alasan kita memilih tema penelitian tersebut. Nah, dalam latar belakang masalah ini juga menguraikan kelayakan tema tersebut untuk dikaji dan memberikan gambaran awal tentang objek penelitian yang disusun berdasarkan hasil kajian teoritik, empirik, maupun studi pendahuluannya. Selanjutnya di sini, pada kajian pustaka dan kerangka teorinya, menurut saya di sini sudah lengkap. Namun akan lebih bagusnya jika di bagian awal sebelum hasil belajar dibahas dulu hakikat belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya pada kajian pustaka tentang hakikat pendekatan kooperatif di Group Investigation ini ditambahkan pembahasan tentang kelebihan serta kekurangan dari model pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya pada metode penelitian yang terdapat pada bab 3. Nah, metode penelitiannya, sistematika penulisannya itu sudah sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi kita.
Namun sedikit yang perlu digarisbawahi di sini yaitu pada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, di sini Saudari Weni menggunakan teknik tes dan non-tes. Namun pada teknik tesnya tidak digambarkan secara jelas tes apa yang digunakan. Harusnya dibuatkan di sini menggunakan tes objektif kah, isian kah, atau esai. Dan selanjutnya di sini saya juga tidak setuju ya. Di sini pada waktu atau lama penelitiannya, Saudari itu merencanakan 2 siklus. Nah, namun di sini kalau rasanya 2 siklus itu belum menjamin apakah model tersebut sudah maksimal. Jadi alangkah lebih baiknya itu siklusnya itu sepertinya bisa ditambah. Sekian komentar dari saya terhadap proposal penelitian yang diajukan oleh Saudari Weni Ramadhani Usri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kontributor 1 atas saran serta masukannya terkait proposal Saudari Weni. Selanjutnya kepada kontributor 2, Poppy Ulpawahyuni. Kepada Poppy disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Poppy Ulpawahyuni sebagai kontributor 2 ingin menyampaikan komentar saya terhadap penampilan proposal Saudari Weni. Secara keseluruhan, penulisan proposal yang Saudari Weni buat itu sudah cukup bagus, akan tetapi ada beberapa kesalahan dalam penulisannya. Yang pertama itu pada bagian latar belakang, di paragraf kedua, antara nama penulis dan tahun sebaiknya diberi tanda koma. Selanjutnya, pada bagian manfaat penelitian, yaitu manfaat bagi guru, dalam penulisan investigation untuk itu sebaiknya diberikan spasi. Selanjutnya, pada bagian pengertian hasil belajar, pada paragraf kedua itu dalam penulisan nama dan tahun pada akhir kalimat, sebaiknya berada di dalam tanda kurung. Jadi tadi tahunnya saja yang ada di dalam tanda kurung. Sebaiknya nama dan tahunnya berada dalam tanda kurung. Selanjutnya, pada bagian bentuk-bentuk hasil belajar, dalam penulisan nama dan tahun, di awal kalimat, sebaiknya penulisan tahunnya yang berada di dalam tanda kurung, dan namanya berada di luar tanda kurung. Selanjutnya, pada bagian bentuk-bentuk hasil belajar juga terdapat pada paragraf ketiga, kalimat kedua sebaiknya diawali dengan huruf kapital, yaitu pada kata hal. Selanjutnya, pada bagian daftar pustaka, masih terdapat penulisan yang kurang tepat, yaitu penulisan nama jurnal yang seharusnya ditulis dengan tulisan miring, tetapi masih ditulis dengan tulisan tidak miring. Tidak ditulis dengan tulisan miring. Yang terakhir, pada bagian daftar pustaka juga masih yaitu dalam penulisan nama penulis juga masih terdapat yang kurang tepat, yaitu pada penulisan nama belakang setelah penulisan nama belakang sebaiknya hanya ditulis inisialnya saja, yaitu pada nama Susanto, Ahmad. Sebaiknya ditulis dengan Susanto, A. Sekian komentar yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kontributor 2 atas saran serta masukannya. Sesi selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya terkait proposal Saudari Weni, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Novita, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yaitu saya Novita Saputri dengan NIM 19125050. Izin bertanya kepada moderator, yaitu metode apa yang ini gunakan dan teori apa yang mendukungnya. Sekian, terima kasih sudah memberikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
kepada Saudari Weni disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Novita. Bisa diulangi, moderator bisa diulangi pertanyaannya. Baik, kepada Saudari Novita silakan diulangi pertanyaan yang akan ditanyakan. Baik, metode apa yang Anda gunakan dan teori apa yang mendukungnya? Baik, terima kasih Novita Saputri. Jadi metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teori yang mendekat teori yang mendukungnya yaitu menurut pendapat Sugiono tahun 2015 bahwa metode kualitatif itu yaitu penelitian yang berlandaskan pada pospositisme digunakan pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purpose sampel, yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudari Weni. Kepada Saudari Novita, apakah menerima jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan? Baik, untuk pertanyaan Weni tadi kan ada metode yang digunakan oleh Weni, metode kualitatif dan kuantitatif. Tolong jelaskan metode kedua itu. Wah, metode kuantitatif itu metode yang lebih menggunakan angka dalam pengambilan itunya. Itu menggunakan angka, sedangkan kualitatif itu menggunakan pendapat atau argumen. Sekian dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Weni. Kepada Saudari Novita, apakah menerima jawabannya? Baik, terima kasih moderator. Nah, baik, kepada audiens yang lainnya yang ingin bertanya, disilahkan. Sekali lagi kepada audiens yang ingin bertanya, disilahkan. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka berakhirlah seminar proposal dari Saudari Weni Ramadhani Usri. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.